Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sramaruta Pawana Bana Margana Samirana Warayang Pancabayu wisikan pagulingan lima Nuwun Rama. Pemirsa, kita jumpa lagi di Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi. Bebuka sudah diawali dengan sulukan agung oleh Ki Dalang Suwarno. Pada episode kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Pandawa sebagai tokoh di dalam kisah pewayangan Mahabharata yang pada umumnya banyak dijelaskan semua kebaikan berada pada sisi Pandawa, walaupun tidak seluruhnya bisa baik. Namun mengapa bisa terjadi demikian? Karena hal-hal yang dikerjakan oleh para Pandawa itu hanya semata-mata untuk keperluan kebaikan dan untuk keperluan masyarakat umum. Di sini tema kali ini akan kita gaduke, kita gabungkan tentang filsafat hidup Pandawa di dalam melaksanakan tugas keseharian sebagai raja di Indraprastha dan Ngastina. Apakah kira-kira pada saat situasi negara kita seperti ini, sesuai nggak karakter Pandawa itu dengan karakter Pancasila yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai satu-satunya ideologi, bahkan juga merupakan watak bangsa Indonesia yang diterapkan di dalam Pancasila itu. Para pemirsa, kali ini saya didampingi oleh pengamat seni juga, pengamat adat istiadat dan juga di dunia pewayangan, yaitu Bapak Profesor Dr. Aloysius R. Entah SH. Beliau ini warga negara NTT, Nusa Tenggara Timur, khususnya Manggarai. Namun tentang masalah budaya sangat care sekali. Untuk itulah beliau kami undang untuk menjadi narasumber di sini. Sugeng Romo, halo. Sugeng Rahayu. Rahayu. Wah. Para pemirsa coba salamnya saja Rahayu, artinya salamnya orang Jawa itu. Kemudian yang kedua tadi Ki Suwarno sudah membuka odo-odo dalangannya karena masalah berkaitan dengan Pandawa. Sugeng Ki Suwarno. Sugeng Pangestuipun. Iya. Para pemirsa, pada saat ini kita mengetengahkan Pandawa yang kebetulan jumlahnya 5 dan mempunyai karakter-karakter hampir seperti Pancasila itu yang kita miliki, juga jumlahnya 5. Mengapa terjadi demikian? Saya akan bertanya dulu kepada Romo Aloysius atau Profesor Dr. Aloysius R. Entah SH yang berkaitan dengan filsafat hidup Jawa. Bahkan beliau ini bisa menjelaskan kepada pemirsa. Romo Aloysius, jadi dengan situasi negara seperti ini Romo ya, rasanya kita perlu sekali untuk mengupas hal-hal yang sudah lampau dari segi pewayangan. Namun sebelumnya tolong bisa Romo jelaskan bagaimana sih sebenarnya filsafat hidup orang Jawa. Monggo, aturan. Kula nuwun ngapunten, saya ini sebetulnya masih belajar filsafat maupun budaya Jawa. Ya, yang bisa saya dapatkan dari pelajaran filsafat dan budaya Jawa ini, ternyata leluhur kita, ya terutama leluhur suku bangsa Jawa ini telah memiliki pengetahuan filsafat hidup yang sangat tinggi, yang dalam kondisi sekarang ini kita perlu menggali kembali filsafat-filsafat hidup itu sebagai tuntunan dalam kita hidup
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Leluhur kita sebetulnya meskipun mereka dulu tidak sekolah seperti kita, mereka telah memiliki filsafat hidup yang sangat tinggi. Dalam filsafat hidup Jawa ini antara lain yang saya pelajari gitu, ada ajaran yang menyangkut filsafat dengan angka serba 5. Kalau dalam ilmu pengetahuan kita mengenal ada 5 benua, dan dalam 5 benua ini dihuni oleh 5 ras utama. Benua Eropa dihuni oleh ras kulit putih, benua Asia dihuni oleh ras kuning, dan sebagiannya Asia Selatan dihuni oleh ras coklat. Benua Amerika dihuni oleh ras yang berkulit merah, yang kita kenal dengan suku Indian itu. Lalu ras Afrika dihuni oleh ras yang berkulit hitam. Nanti Romo, Ya. sampai di sini dulu Romo, nanti itu kita lanjutkan lagi. Ternyata para pemirsa, bahwa sudah ada ras-ras tertentu yang dijelaskan Romo Alo tadi, keberadaannya juga di benua-benua tertentu. Serba 5 benua, 5 ras. Nah, ini saya mencoba kepada Iwak Suwarno ya, Suwarno. Sebetulnya waktu Pandawa dilahirkan, itu apakah ada suatu ras tertentu juga pada saat itu, pada saat di dunia pewayangan, atau mungkin Ki Suwarno bisa menjelaskan sebenarnya Pandawa keturunannya siapa itu lebih dulu. Ya. Monggo, katuran. Nggih. Nyuwun pangapunten. Nggih. Pandawa itu yang jelas keturunan dari Pandu Dewanata. Pandu Dewanata, Waktu itu Raja Astina. Raja Astina ya. Namun demikian bukan berarti satu ayah satu ibu, Iya. tapi satu ayah dua ibu. Iya. Nah, Pandawa disebut Pandawa itu karena semuanya laki-laki dari ayah satu, Iya. kemudian dari dua ibu. Duma. Itu menurut pangertosan kula mangkaten. Iya. Mbok pilih sawetawis Pandawa itu karena 5 itu yang Karena 5, iya. ya karena 5. Padahal 2 ibu itu Ibu Dewi Kunti nun sewu yang Ibu Dewi Putra, Kunti iya. melahirkan nomor satunya Puntadewa, Puntadewa, kemudian yang kedua Bratasena, kemudian yang ketiga Permadi. Permadi, nggih, lajeng Ibu nomor Lajeng yang kali Ibu Madrim. Ibu Madrim itu melahirkan 2, yaitu Nakula dan Sahadewa. Pinten dan Taksen. Pinten dan Tangsen. Nggih. Ngaten, sawetawis menika nggih Kiwano. Para pemirsa, rupanya memang disebutkan Pandawa karena jumlahnya 5 nggih, karena jumlah 5 laki-laki semua nggih. Laki-laki 3 dari Ibu Kunti dan yang 2 kembar dari Dewi Madrim. Akan kita lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa masih tetap berada di depan Tamat TV. Karena kisah tentang Pandawa ini, bagaimana kok bisa masalah Pandawa bisa dirangkaikan dengan Pancasila. Itu nanti akan ketemu jalur-jalurnya. Dan saya akan kembali kepada Romo Alusius, yaitu Profesor Dr. Alusius R. Entah, yang sangat care terhadap masalah budaya Jawa. Tadi diawali oleh beliau bahwa ada ciptaan-ciptaan serba 5. Nun sewu Romo, tadi hanya baru benua dan ras-ras ya yang serba 5. Apa ada lagi ciptaan-ciptaan yang lain yang serba 5? Monggo, aturan. Ya, dari ajaran filsafat hidup orang Jawa yang bisa kita gali dari leluhur kita. Leluhur kita juga telah mengajarkan, bahkan ini sangat fundamental, yang kita kenal dengan filsafat Onocoroko. Onocoroko Ya. huruf Jawa ini. Ya, filsafat Onocoroko yang merupakan aksara Jawa ini, Ya. kalau ditelusuri sejarahnya itu kurang lebih sudah ada 3000 tahun yang lalu.
3.000 tahun, artinya sebelum Masehi ya, Romo? Sebelum Masehi, jadi 900 tahun sebelum Masehi. 911 sebelum Masehi itu jadi kira-kira ya 3.000 tahun yang lalu. 3.000 tahun yang lalu. Ya. Jadi Hono Coroko itu 5, Doto Sowolo itu juga 5. Itu juga mengambil dari angka 5. Jadi kalau dihitung 4 kali 5 itu aksara Jawa itu ada 20. Jadi 20 ini terdiri dari 4 kali 5. Nah, yang menarik juga bahwa leluhur kita orang dari suku bangsa Jawa ini sebetulnya telah memiliki kalender hitungan hari. Kalender ya, Romo. Ya, kalender hitungan harinya orang Jawa. Dulu, Romo. Ya. Nanti kalender kita tunda dulu. Berkaitan dengan Hono Coroko yang serba 5 tadi ya, Romo ya. Itu kalau dikaitkan dengan masalah kehidupan manusia, apakah serba 5-nya ada cocok dengan Hono Coroko tadi? Ya, ternyata bahwa dalam serba hidup manusia serba 5 ini, kita mulai dari diri kita sendiri nih. Kita memiliki jari tangan kanan 5, jari tangan kiri 5. Itu ada dalam diri kita. Nah, mengapa itu semua terjadi nyambung? Nah, itu barangkali termasuk misteri. Indera kita ya 5 ya. Nah, indera kita 5. Juga 5 ya. Indera kita 5. Mengapa semua itu serba 5? Nah, itu barangkali misteri, itu rahasia ciptaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Ya, mungkin dalam kepercayaan Jawa dikenal dengan Gusti Ingkang Akaryo Jagat. Nggih. Matur nuwun Rama. Kata menika. Jadi pemirsa, memang nampaknya yang serba 5 tadi dari Romalo, dari mulai benua, ras yang serba 5 warnanya, kemudian kebetulan huruf Coroko karena ajaran budaya kita tentang Jawa itu ada huruf Hono Coroko juga serba 5, dikaitkan dengan postur tubuh manusia juga jari-jari semua serba 5. Dan tentunya arti dari makna daripada Hono Coroko itu sendiri pasti akan ada di dalam hal serba 5 tadi. Saya kembali ke Ki Suwarno ya, Ki Suwarno. Ki Suwarno, tadi 5 ya. Menurut dunia pewayangan, itu sebetulnya putranya Ibu Dewi Kunti itu bahkan tidak hanya 3, tapi justru 4. Yang satu terkenal dengan nama Aradea, atau setelah dewasa namanya Adipati Karno. Kenapa dia tidak bergabung menjadi satu Pandawa tadi? Monggo, Katuran. Ya, betul sekali Romo tadi kalau Basuseno ya, Basuseno atau Basukarno itu tidak bergabung dengan Pandowo. Karena Basuseno itu merasa tidak dibesarkan oleh ibundanya. Ibundanya, ya. Sejak bayi sudah dilarung ya. Sejak bayi sudah dilarung. Oleh karenanya, walaupun sudah dewasa dan tahu ibundanya itu adalah Kunti, Dewi Kunti tadi, maka Basuseno itu tetap pada pendiriannya. Itu yang mendewasakan atau yang membesarkan atau yang ngomong dia itu siapa. Kusir kereta Adiroto tadi ya. Iya, kusirnya istana Astina ya. Oh itu ya masalahnya. Jadi tetap Pandawa tetap 5 ya kalau Pandawa gitu ya. Tetap 5. Karena yang bergabung terus dan sejak kecil berada di hutan kalau tidak salah. Diberi pelajaran-pelajaran oleh para resi ya, para pegawan pada waktu itu, para wiku, sehingga karakternya juga menjadi bagus gitu, kira-kira begitu. Para pemirsa, sedikit masalah Pandawa. Memang wujud visualnya belum kita tampakkan, namun yang penting bagi para pemirsa, jangan segan-segannya tetap berada di depan Dhamma TV, karena kisah ini akan sangat menarik minat, terutama di dalam pelajaran kita keseharian, yang dimana pelajaran tidak akan pernah kita peroleh pada saat di sekolah atau di akademisi. Jadi jangan kemana-mana para pemirsa, tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih para pemirsa, masih tetap berada di depan Dhamma TV, dan kita melanjutkan mengenai
kisah pewayangan tentang Pandawa tadi, yang kebetulan narasumber hari ini juga masalah filsafat hidup Jawa, yang nanti akan ketemu arah kita menuju kepada masalah Pancasila. Saya kembalikan kepada Romo Alu lagi. Romo, tadi Romo sudah sedikit mengkaitkannya dengan penanggalan. Kami selama ini taunya yang namanya penanggalan Masehi, hari-harinya Minggu, Senin sampai dengan Sabtu. Itu 7 hari. Lah kaitannya dengan Romo tadi nyaut tanggalan juga serba 5, yang mana Romo? Monggo, katuran. Jadi kalender Jawa ini kalau kita mau telusuri sejarahnya, ini jauh, keberadaannya jauh sebelum adanya kalender Masehi, abad 1 Masehi, bahkan jauh sebelum kalender Julius Caesar abad ke-1 sebelum Masehi. Jadi kalau kalender Romawi itu sebelum Julius Caesar itu kan 1 tahun itu dihitung 10 bulan. 10 bulan. Maret sampai Desember. Lalu pada masa Julius Caesar dihitung ulang, lalu 365 setengah hari itu ditambah bulan Januari dan Februari. Jadi bulan Januari itu sebetulnya dalam kalender Julius Caesar adalah bulan ke-11, dan Februari bulan ke-12. Nah, keterkaitannya dengan penanggalan Saka Nusantara, Romo? Kalender Jawa ini justru diperkirakan jauh sebelum keberadaannya, jauh sebelum adanya kalender Julius Caesar atau kalender Romawi Julius Caesar. Itu terdiri dari 10 bulan. Dalam 10 bulan ini harinya itu kan ada 5, tapi hitungan harinya itu 6. Dari misalnya dimulai dari Pon sampai Pon itu 6 hari. Kalau mulai dari Pahing ke Pahing sampai lagi Pahing itu 6 hari. 6 hari. Sehingga jumlah harinya itu kan Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. 5 hari ya? 5 hari. Oh iya, kalau bulannya? Kalau bulannya itu 1 bulan itu yang orang Jawa mengatakan apa namanya? Selapan itu 36 hari. 36 hari. Lalu perputaran matahari. Perputaran matahari dengan bumi itu dalam 1 tahun 360 hari. Sama dengan derajat ya Romo ya? Ya, sama dengan derajat. Kita mengenal derajat 360 ya. Betul Romo. Iya. Ke Kiswarno kayaknya ini ya. Memang rasanya agak seperti nggak nyambung ya Kiswarno ya. Ciptaan yang serba 5. Menurut dari Romo Aloysius tadi, akhirnya tercipta sampai penanggalan pun ya dari hitungan hari 5 yang kita pakai. Sehingga setahunnya jadi cuma 10 bulan. Artinya bulan kaping setunggal ngantos bulan kaping sedoso ngaten nggih. Lajeng mulai Kiwarno kembali kepada dunia pewayangannya. Nggih. Pandhawa kala wau cacahipun gangsal nggih. Nun saiki Kiwarno menawi wonten wujudipun kados pundi monggo. Nah, wujudipun monggo katuran dipun ingkang putra mbarep. Ingkang putra mbarep menika Puntadewa nggih. Puntadewa. Yang putra pembajeng. Nggih. Ingkang pembajeng. Nggih, lajeng nomor kalih. Nomor kalih menika Bratasena. Nggih. Bratasena menika mesinipun tasih dereng gelung napa. Menika sampun Werkudara. Oh, ngaten nggih. Bratasena sih. Nggih. Kok bilih mangke kepanggih ingkang nggih. Nemipun nggih, sewu. Bratasena. Nggih, nggih. Nomor 3? Nomor 3 menika Permadi. Permadi. Nggih, Permadi. Menika sedaya ingkang putranipun Dewi Kunti nggih. Ingkang putranipun Dewi Kunti. Lajeng ingkang kembaran sakembaran saking Dewi Madrim. Dewi Madrim. Pinten Tangsen nggih. Nggih. Menika kleresan mawon Rama. Nggih. Menika kleresan mawon menika ringgitipun kembar. Ning jatosipun nggih wujud saged benten nggih. Nanging ampun
mun cetha wujud-wujudipun nggih terus gangsal nika nggih. Nggih. Sawetawis menika rumiyin. Para pemirsa, kisah ini akan berlanjut terus. Ini baru awalan secara umum. Romo menjelaskan tentang ciptaan yang serba lima dari akar jagat sampai termasuk penanggalan jari-jari kita, ras-ras bangsa, benua. Kemudian dari Ki Warno sudah jelaskan tentang awal mulanya Pandawa. Kita akan masih melanjutkan kisah ini pada episode minggu berikutnya. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga pemirsa tetap tidak bosan-bosannya berada di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi. Rahayu.